Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang solih-solihah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 7, subtema 3, PB ke-1. Kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, ini kemungkinan Siti kan tinggalnya di desa ya, tapi kalau kalian di kota, di halaman boleh, lapangan boleh. Kalau sungai jangan. Karena di Kota Malang adanya Sungai Berantas, kalau dibuat main bahaya. Nanti bisa ada banjir dari batu, bahaya ya. Atau mungkin kamu suka main di sungai kecil, walaupun sungai kecil, tapi kalau waktu hujan, kalau di Malang sangat bahaya. Jadi tempat bermainnya jangan di sungai. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat asin. Tali pengikat Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang dan takut ketahuan oleh penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Ikan asin, sin. "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." "Ikan asin, meow." Ketika tetap tidak menghiraukan kucing, tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Dalam cerita tadi ada tokohnya dua ya, kucing dan tikus. Wataknya kucing suka mencuri, tikus suka mencuri, licik, ingkar janji, suka menipu. Amanat dalam cerita atau yang
Bisa kita contoh dalam cerita, tidak boleh mencuri, jangan ingkar janji, jangan suka menipu. Terus jagalah persahabatan latar atau tempat cerita yaitu di rumah Pak Tani. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ikan asin. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tikus. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Kucing dan tikus sepakat. Kalau tikus akan memanjat ke atas, kucing menunggu di bawah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebuah kue dibagi menjadi kuenya ada 2. Bagian yang disilang ini kan 1, menyatakan pecahan. Yang disilang 1, kuenya 2, berarti 1/2. Banyak kue ada 2, yang disilang 1, berarti 1/2. Banyak kue ini 1 ya kuenya, tapi kuenya dibagi berapa ini? Ada putihnya ini, ada 3. Bagian yang sama, baginya harus sama ya. 1 bagian yang bertanda X menyatakan bahwa kuenya dibagi 3, yang disilang 1, berarti 1/3. Banyak kue ada, ini ada berapa? 3. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan, berarti kuenya 3, yang bertanda X1, berarti 1/3. Sebuah kue dibagi menjadi berapa itu? 4. 1 bagian yang bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Banyak kue ada 4. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Nah ini kuenya ada 3, yang disilang 1, tadi pecahannya 1/3. Kalau yang ini berapa ini? Kuenya 2, yang disilang 1, 1/2. Kalau ini kuenya 4, yang disilang 1, 1/4. Kuenya 4 disilang 1, 1/4. Kuenya 2 disilang 1, 1/2. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu membuat sketsa. Menggambar dengan pensil yang tipis dulu. Kalau sudah jadi nanti ditebali pakai spidol boleh atau apa ya, ada ya alat yang krayon yang hitam itu boleh. Bukan yang krayon ya, pensil yang hitam, berarti lupa warnanya. Namanya lupa, cuma boleh pakai spidol hitam ditebali, habis itu diwarna, warnanya degradasi. Nah, tugas kalian nanti yaitu membuat gambar imajinasi. Tugas kalian hari ini yaitu membuat gambar imajinasi suasana bermain di halaman rumahmu atau di lingkungan rumahmu. Bak, kamu lihat suasana di lingkungan rumahmu, amati teman-temanmu yang bermain di sana, buatlah sketsa gambar suasana bermain di lingkungan rumah. Kemudian warnai gambarmu. Tugas hari ini ya. Yang contoh tadi adalah suasana bermain di halaman sekolah. Kalian hari ini membuat sketsa tentang suasana bermain di sekitar rumahmu. Entah kamu bermain dengan adik, dengan teman, di halaman rumah, di dalam rumah, atau di lapangan, terserah. Kamu pakai pensil dulu, ditebali nanti pakai spidol, diwarna degradasi. Langkah-langkah menggambar, siapkan alat dan bahan. 2. Lakukan pengamatan atau observasi. 3. Buatlah sketsa gambar. 4. Berilah warna. Alat dan bahan, pensil, krayon, penghapus. Alhamdulillah, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.